Apa kabar kalian semua? Masih sikut-sikutan dengan kerabat Anda? Hehehe. Kali ini saya akan membahas kembali film yang sangat brutal dan beradrenalin berjudul Gijo, The Rise of Cobra tidak pakai pawang, yang dirilis pada tahun 2009. Mengkisahkan penyelamatan serta pengungkapan sebuah senjata nanoteknologi pemusnah massal yang disalahgunakan. Jujur aja, ini luar biasa keren ini film. Seperti apa kekacauannya? Penasaran kan? Langsung saja, siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Ini dia. Diawali kisah balik Prancis pada tahun 1641 pada seorang pria yang mendapatkan hukuman mengerikan akan kesalahannya mengkhianati rajanya sendiri dengan menjual senjata militer. Ia pun diberikan sebuah topeng yang sudah dipanaskan. Dari kisah inilah awal sebuah kelompok militer bernama Cobra. Singkat cerita beralih ke zaman saat ini di mana kisah berfokus kepada seorang pria bernama Duke. Ini bebatoknya, ia merupakan seorang tentara angkatan darat bersama dengan rekan kepompongnya bernama Rip. Mereka berdua bersama pasukan lainnya ditugaskan mengantarkan senjata kimiawi yang ada di dalam koper. Senjata tersebut merupakan ciptaan institusi bernama Mars yang dikontrol juga oleh NATO. Buat kalian yang belum tahu NATO itu apa, NATO merupakan lembaga pertahanan Atlantik Utara. Singkat cerita, di tengah perjalanan Duke, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok tentara dengan teknologi tinggi di mana mereka dipimpin oleh seorang wanita binal bernama Anna. Ini penampilannya. Duke, Rip, serta pasukan dibuat kewalahan dengan pasukan misterius tersebut, namun tanpa diduga. Lagi-lagi pasukan baju hitam dengan peralatan berteknologi tinggi bermunculan, namun untuk pasukan ini membantu Duke dan kawan-kawan. Dan pencurian koper tersebut pun berhasil digagalkan. Anna beserta pasukannya melarikan diri. Pasca kejadian dahsyat, Duke dan Rip pun diminta untuk menyerahkan koper tersebut, namun Duke menolak karena koper tersebut adalah misinya. Melalui alat semacam proyektor atau hologram, sang komandan kelompok hitam tersebut pun menjelaskan mereka bukan musuh mengenai kelompok seperti apa mereka, dan bila Duke ingin mengetahui lebih lanjut, ia pun diminta ikut ke markas. Dan koper tersebut pun dimatikan pelacaknya agar tidak mudah ditemukan. Singkat cerita, Duke pun dibawa ke markas kelompok tersebut bernama The Pit yang berlokasi di tengah gunung pasir. Sebelumnya mari saya perkenalkan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang cukup banyak. Yang pertama ada Scarlet, kemudian ada Heavy Duty. Terakhir seorang pria yang tidak berbicara sama sekali dan gosong karena hitam legam badannya, ia disebut Snake Eyes. Sesampainya di markas, ia langsung disambut oleh sang jenderal bernama Hawk. Kita pun diperkenalkan dengan institusi ini yang diberi nama Gijo, bukan gejrot karena nggak ada tahunya. Gijo merupakan sebuah pasukan rahasia khusus dengan segala teknologi yang belum banyak diketahui makhluk hidup. Tanpa diduga, sang jenderal menghadirkan pemilik koper tersebut, yakni seorang pemimpin dari institusi Mars bernama Jason MC Klein. Kita panggil saja Jason. Duke pun pada akhirnya merelakan kopernya. Dengan segera Jason berpura-pura ingin mengamankan senjata tersebut yang padahal ia justru mengaktifkan pelacaknya kembali. Singkat cerita, kita pun dibawa ke markas Mars dan diperkenalkan dengan dalang ini semua yang ternyata Anna merupakan bagian dari Mars itu sendiri dan Jason jatuh cinta dengannya. Kemudian ada sang ninja dipanggil Storm Shadow dan pria yang ongkang-ongkang sikil ini bernama Zartan. Jason juga memiliki seorang profesor yang kelihatannya pemalu karena dibungkus gitu mukanya. Mengenai siapa dia, tonton sampai habis. Yang ternyata Mars sudah bekerja sama dengan kelompok pencuri senjata yakni Cobra untuk mencuri hasil penemuannya sendiri. Dengan alasan mereka punya rencana lain, yakni tidak mau di bawah perintah siapapun yaitu NATO dan berusaha menguasai dunia. Singkat cerita, di sini ada adegan menarik. Ternyata Anna sebetulnya sudah punya suami, kemudian Anna juga dulunya adalah kekasih Duke. Nah loh, kok terongnya banyak amat? Sebelumnya Anna telah dilamar dan menerima Duke menjadi kekasihnya dengan syarat harus menjaga sang adik bernama Rex, tidak pakai buku, yang merupakan junior sekaligus ilmuwan di angkatan darat. Singkat cerita beralih ke Duke di mana ia merasa getaran adrenalin dan gaji di atas UMR kalau bergabung. Duke dan Rip pun meminta bergabung pada sang jenderal. Dengan segala pertimbangan, Hawk pun menerima rekrutmennya dan mereka pun dilatih agar bisa mengimbangi cara bertempur pasukan Gijo beserta musuhnya. Di sela latihan dan pendekatan sesama manusia, tiba-tiba
Ya, tim Cobra datang memporak-porandakan The Pit dengan segala kemampuan perkelahian Storm dan Anna, dibantu Zartan yang ahli dalam penyamaran. Di lain sisi karena serangan mendadak dan kurang persiapan, Anna pun berhasil mencuri koper tersebut dan melarikan diri. Pasca kejadian penyerangan tim Cobra, banyak korban terluka, salah satunya sang jenderal itu sendiri. Di sela pencarian data mengenai kelompok Cobra, Duke sempat teringat akan masa lalunya di mana akhirnya mengungkap alasan Anna dan Duke yang saling membenci, padahal kenal satu sama lain, yakni Duke gagal menjaga adik Anna di medan pertempuran. Singkat cerita, di keesokan harinya saat Anna dan tim Cobra melakukan pengupgradean senjatanya, dilanjut ingin meluncurkan senjata tersebut sebagai sebuah unjuk gigi, tim Gijo pun hadir untuk menggagalkan aksinya. Dimulai dari Snake Eyes dengan caranya yang old school, Scarlet dengan motornya, begitupun Duke dan Rip dengan teknologi Gijo. Mereka pun segera mengejar Cobra tim. Jatuh, dan adegan kejar-kejaran beradrenalin pun terjadi. Namun di sela aksi mereka, tiba-tiba, kejar-kejaran mereka harus berhenti sejenak karena ada iklan tragedi kereta. Selesai iklan insiden kereta, kejar-kejaran pun berlanjut, di mana Storm berusaha untuk menembakkan senjata tersebut pas di landmark kota Paris, yaitu Menara Eiffel. Sayangnya Storm berhasil menembakkan senjata tersebut. Saat senjata tersebut hampir memusnahkan seisi kota, dengan cepat Duke menonaktifkannya. Aksi pun diakhiri dengan Duke ditangkap tim Cobra, dan saat tim Gijo ingin mencari informasi dari salah satu tim Cobra, tiba-tiba aparat kepolisian datang dan mereka pun diamankan. Di sini ada adegan menarik di mana sang ilmuwan Mars menyuntikkan nanoteknologinya kepada Zartan agar ia dapat melakukan penyamaran atau kamuflase wajah seseorang dengan sempurna. Singkat cerita, dengan bantuan Jenderal Hawk dan orang dalam, mereka pun dilepaskan kemudian melanjutkan misi dengan penyelamatan Duke. Duke sendiri saat ini sudah berada di markas Mars dan Cobra, tepatnya bawah laut di daerah kutub, dan Duke ingin dijadikan salah satu prajurit dengan menyuntikkan cairan nano tersebut. Namun di sela drama takut jarum suntik, sang ilmuwan membuka topeng yang ternyata ia merupakan Rex. Di mana sebetulnya saat tragedi kebledosan rudal, Rex bisa saya bilang terobsesi dengan penemuan tersebut ditambah cuci otak dari profesor ini. Ladala. Ya, jadi semua eksperimen tersebut merupakan campur tangan Rex itu sendiri. Dan sang kakak Anna pun tidak mengetahui bahwa sang profesor adalah Rex. Semua yang dibutuhkan siap, pimpinan Mars yakni Jason pun meluncurkan nuklir pada 3 titik, yakni Beijing, Moskow, dan Washington. Dan saat nuklir diluncurkan, tim Gijo yang melihatnya bukannya dengan segera gimana gitu, kayak malah ngejogrok. Si tidak suka ngomong, Snake Eyes pun segera bertindak dengan mengambil mobil bersenjata rudal, dilanjut menembakkan salah satu nuklir tersebut, dan berhasil menggagalkan ledakan 1 dari 3 nuklir. Melihat aksi Snake Eyes, mereka pun terangsang dengan segera membagi tugas, di mana Rip bertugas meledakkan nuklir dengan jet tempur, dan yang lainnya menggagalkan misi dari dalam markas Mars. Singkat cerita, terdapat kejadian tak terduga di mana Anna tiba-tiba teringat masa bahagianya bersama Duke. Dilanjut ia menyelamatkan Duke dari Dr. Rex, namun tanpa diduga. Anna dilumpuhkan karena tanpa disadari Anna menggunakan sebuah anting yang dimana anting tersebut sudah dipasangkan sebuah chip yang dapat melumpuhkannya. Tentu Anna pun terkejut melihat Rex yang masih hidup dan berubah menjadi antagonis bak zombie Resident Evil. Beralih ke Scarlet dan kawan-kawan, ketika Scarlet dan kawan-kawan masuk ke markas dengan segera, Jenderal Hawk memerintahkan pasukan Gijo bawah laut untuk bergerak dibantu Heavy Duty menjadi komando tim. Namun saat tim Gijo melakukan penyerangan bawah laut, sempat kewalahan saat menghadapi, saya sebutnya turret keamanan Mars. Dengan segera, Snake Eyes menghandle untuk menonaktifkan mesin tersebut. Saat berhasil mengendalikan ruang pengendali turret, Snake Eyes dihadang Storm dan terjadi perkelahian. Di sini terdapat sedikit story, ternyata Snake Eyes dan Storm merupakan saduluran tunggal kecer, dan Snake Eyes membisu dikarenakan Storm telah membunuh guru mereka disebabkan kecemburuan Storm terhadap sang guru yang lebih berkarismatik kepada Snake Eyes. Namun ketika amarah membabi buta, Snake Eyes yang selalu mengutamakan kebaikan, ia mampu mengalahkan Storm. Melihat kondisi sudah sangat kacau, Rex mengubah Jason menjadi zombinya dan kepemimpinan berbalik menjadi Rex. Dilanjutkan dengan melarikan diri dan menghancurkan lab. Namun tidak secepat itu Frankenstein. Duke bersama Anne yang kini sudah berpihak mengejar Jason dan Rex. Singkat cerita, Rip berhasil meledakkan 2 hulu nuklir. Berikut Duke berhasil menangkap Jason dan Rex.
Kisah pun ditutup dengan sorak-sorak bahagia pasukan Giju serta dipenjarakannya Rex dan Jason. Namun di akhir cerita diperlihatkan sang presiden Amerika bertingkah aneh. Ya, gaya ongkang-ongkang sikil bersama dengan siul-siul. Dugaan saya, beliau bukan presiden melainkan Zartan yang sedang menyamar. Film pun berakhir. Luar biasa ya filmnya. 95 lah nilai dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Wajib kalian tonton fullnya. Pesan yang bisa kita ambil, terobsesi akan ilmu pengetahuan boleh, tapi sehebat apapun kalian akan sama sekali tidak berguna apabila yang kalian lakukan tidak bermanfaat untuk banyak orang dan justru malah merugikan orang lain. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Saya izin undur diri. Hehehe.